Selamat siang Bu Mary. Berikut hasil kerja kami mengenai proyek mengatasi kemacetan. Nah, yang beranggotakan saya sendiri, Immanuel Alexander dan Daryl Christopher. Oke, selanjutnya kami menggunakan lokasi yang di mana itu di daerah Dadap Kosambi, yang bernamakan Jalan Prancis yang merupakan daerah industri pergudangan. Pertama kami akan memasuki ke latar belakang. Oke, dari latar belakang ini kami menyimpulkan bahwa masalah kemacetan ini merupakan masalah yang terdapat di suatu daerah yang seringkali dari masalah ini bisa menghasilkan kecelakaan dan kerugian untuk ekonomi, baik itu dari daerah tersebut atau berpengaruh untuk ke negara. Jadi terdapat 4 faktor yang dimana itu pertama itu adalah besar volume kendaraan yang dilansir dari CNN terdapat 133 juta unit pada tahun 2019 dan meningkat 5% setiap tahunnya hingga tahun 2021. Setelah itu juga dapat kita lihat terdapat jalan yang sempit atau yang rusak. Dilansir Tribun News terdapat hampir 9.000 titik yang 8.998 titik. Yang ketiga juga tidak ada tata tertibnya dalam menggunakan jalan sehingga bisa adanya kemacetan karena tidak ada yang saling mengalah. Selanjutnya itu di kecelakaan, ini faktor yang berasal dari 3 faktor yang sebelumnya sehingga terjadi kecelakaan dan dapat mengganggu perjalanan sehingga terjadinya kemacetan. Selanjutnya kita akan masuk ke denah dan kondisi lokasi. Nah, untuk lokasi penindakannya dapat kita lihat kami melakukan riset selama beberapa hari dan kami menggunakan pada jam operasional dan jam pulang kerja. Dapat kita lihat hampir seluruhnya macet dan berikut juga kami membuat denah untuk dapat lebih mengetahui kondisi dari jalanan ini. Juga tak lupa kami juga mencatat setiap panjang dan lebar dari jalan ini yang guna akan kami perbaiki. Setiap panjang dari jembatannya itu kurang lebih 50 meter dan lebar dari kalinya ini kurang lebih 45 meter dan lebar jalur mobil kurang lebih 9 meter dan lebar jalur motor kurang lebih 3 meter. Kenapa dipisah? Karena Pemda setempat memberikan solusi dari tingkat kecelakaan yang tinggi di jalanan ini sehingga dibuat jalur motor dan jalur mobil guna untuk memperkecil tingkat kecelakaan. Selanjutnya juga kami mengukur jalanan ini panjangnya yang kurang lebih 4-6 km. Selanjutnya juga kami tak lupa mencatat angka lokasi titik kemacetan. Dapat kita lihat ya, kemacetan pertama itu akibat jalan yang rusak dan kemacetan yang kedua dan ketiga itu diakibatkan keluar masuknya truk ke gudang. Yang terakhir adalah titik macet yang terbesar di mana ini terdapat di perempatan. Selanjutnya tujuan dan solusi yang akan dijelaskan oleh Immanuel. Oke, kita masuk ke tujuan solusi kita. Next, Yos. Untuk tujuan pertama kita sebenarnya untuk mengatasi tingkat kemacetan yang tinggi dan itu secara merata di daerah tersebut. Lalu tujuan kedua kami untuk meningkatkan perekonomian di daerah tersebut. Karena dengan pengiriman yang cepat, dengan mobilisasi fasilitas perusahaan yang cepat, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di daerah tersebut. Lanjut, Yos. Oke. Kami mencetuskan 3 solusi dari permasalahan tersebut. Yang pertama, pelebaran jalan yang nanti akan dijelaskan oleh Daryl, traffic light yang nanti akan saya jelaskan sendiri. Lalu untuk pengaturan jam truk yang nanti akan dijelaskan Yos. Next, Yos. Kita masuk di solusi pertama dan anggarannya. Solusi pertama adalah pembuatan lampu merah. Seperti yang dilihat gambar sebelah kiri, terdapat beberapa titik kemacetan seperti arah Kama, sebelum Gria, dan jembatan kecil, sebelum Banjar City Mall, dan kedua jembatan di bawah itu. Lalu kami membuat 3 jenis lampu merah. Yang hijau itu dengan durasi cepat 30 detik, yang kuning itu durasi sedang 45 detik, yang merah itu durasi lama dengan durasi 60 detik. Lalu untuk yang arah Kamal itu karena situ titik kemacetannya parah,
berdasarkan informasi titik kemacetan parah, jadi kami menaruh 30 titik dengan durasi cepat, sehingga tidak terjadi penumpukan situ. Lalu untuk yang sesudah geria dan Villa Taman Bandara itu, karena di gambar sebelah kirinya itu dan informasinya itu uh, tidak terlalu macet di situ, jadi kami menaruh menaruh lampu dengan durasi yang lama, dengan harapan bahwa untuk yang ke bawahnya, jembatan kecil hingga jembatan yang paling bawah itu tidak terlalu padat di situ. Jadi ditahan di Villa Taman Bandara. Lalu untuk gudang Kosambi kami menaruh kuning karena itu perempatan, dan diharapkan untuk sesudahnya itu tidak terjadi penumpukan juga. Lalu untuk gudang 08 karena itu perempatan juga, kami menaruh hijau karena itu di situ juga merah. Lalu untuk sesudah jembatan 08 yaitu Duta Bandara, kami menaruh kuning sehingga tidak terjadi penumpukan juga di bawahnya. Next, Yos. Untuk anggaran, kami mengasumsikan 5 lampu merah 100 juta, berarti setiap lampu merahnya itu 20 juta. Lalu untuk controller setiap lampu merah itu kami asumsikan 40 juta, jadi total itu 200 juta. Lalu untuk untuk lampu merahnya itu 75 juta, rambu lalu lintas itu 75 juta, CCTV 250 juta, lalu untuk biaya pemasangan dan teknisi 100 juta. Kenapa kita taruh CCTV? Untuk memantau perkembangan hasil proyek yang kami lakukan. Jadi kami bisa mencari tahu di mana titik-titik yang masih berpotensi menimbulkan kemacetan. Lalu untuk rencana penerapan solusinya adalah, yang pertama kami akan mencari spot-spot atau titik-titik yang terjadi penumpukan atau sering terjadi macet, dan yang tidak. Untuk yang sering macet, kami akan menaruh lampu merah yang dengan durasi cepat. Untuk yang tidak terlalu macet, kami akan menaruh durasi cukup lama, sehingga penumpukan itu merata. Lalu untuk kami juga mempertimbangkan untuk lokasi penempatan lampu merah di perempatan dan T-junction. Lalu kami juga mempertimbangkan lokasi lampu merah dengan lokasi perusahaan atau pabrik, sehingga mempercepat pengiriman barang atau keluar masuknya truk atau pengiriman barang di daerah tersebut. Next, yes. Lalu kita masuk ke solusi dan anggaran kedua yang akan dijelaskan oleh Daryl. Silakan, Daryl. Untuk solusi kedua, kita memiliki solusi untuk memperlebar jalan yang dilewati oleh kendaraan roda 4 dengan mengambil bagian pedagang kaki 5 dan mempersempit luas sekali dan menjadikannya sebagai jalan tambahan. Pertama-tama bisa dilihat panjang jembatan yang ada tadi itu 50 meter. Untuk lebar kalinya 45 meter. Panjang jalan yang akan kita perlebar adalah 4 sampai 6 km. Lebar untuk jalur motor, jalur roda 2 yaitu 3 meter, dan lebar untuk jalur mobilnya 9 meter. Next, Yos. Nah, dapat dilihat setelah perubahan, kita merubah area pedagang kaki 5 yang dari sebelumnya di sebelah kali, jadi ke satu daerah yang ada warna kotak warna kuning. Kemudian kita memperlebar jarak lebar jalur mobil menjadi 20 meter. Pertama-tama kita melakukan normalisasi sungai, kemudian kita menutup arus sungai menggunakan beton yang sudah dipasang, kemudian menunggu tanah yang sudah ditutup itu menjadi kering, baru bisa meletakkan batu, pasir, dan tanah di situ, kemudian baru membuat jalannya. Next. Berikut merupakan rinciannya. Pertama-tama kita membutuhkan beton dan pondasi sekitar harga 1,3 miliar, normalisasi sungai sekitar 500 juta, tanah, pasir, dan batu sekitar 200 juta, alat berat pengaduk semen 550 juta, biaya pemasangan teknisi dan kontraktor 200 juta. Total investasi yang dibutuhkan untuk solusi yang ini sekitar 2 miliar 750 juta. Next. Oke. Selanjutnya solusi 3 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk pertama juga kita menggunakan anggaran untuk proyek pengaturan jamnya dengan plang 3 buah
yang masing-masing 20 juta dan pos penjagaannya yang isinya 2 buah, yang masing-masing harga 100 juta, biaya pemasangan 100 juta, dan CCTV 2 buah sebesar 100 juta. Dengan investasi yang merupakan investasi paling murah sebesar 460 juta dibanding solusi yang lainnya. Untuk rencananya sendiri juga kami menggunakan pembagian dari untuk perusahaan, baik di truk ya, di bagian logistiknya dengan situasi dan kondisi tertentu yang ada pada lokasi. Nah, terus juga tujuannya kami juga menggunakan lokasi yang tidak terlalu membahayakan penduduk sekitar, karena dapat kita lihat juga tingkat kecelakaan di jalan ini juga cukup tinggi. Setelah itu juga kami mengajukan surat pengaturan jam ke setiap perusahaan, serta memasang keterangan tentang pengaturan jam yang kami buat. Setelah itu juga kami menentukan titik pengawasan atau checkpoint. Setelah itu kami juga menentukan biaya denda atau tilang bagi truk yang melanggar. Nah, kami membuat harga yang sangat tinggi dengan truk besar 10 juta per unitnya. Untuk truk kecil itu 5 juta per unitnya. Kenapa kami membuat tinggi? Karena jika kami membuat hanya 1 juta atau 500.000, tentu untuk menertibkan suatu perusahaan, tentu nilai tersebut merupakan nilai yang murah untuk perusahaan, karena untuk satu item yang dibawa oleh truk sendiri bisa kisaran sekitar 500 hingga 1 M. Maka dari itu kami menggunakan nilai yang cukup besar sehingga perusahaan dapat memikir 2 kali dan dapat meninjau ulang jika melakukan pelanggaran. Oke, dari sini juga kami menggunakan checkpoint, yang di mana itu kami hanya membuat 2 checkpoint antara yang di atas dan di bawah agar juga lebih mudah. Selanjutnya, untuk keuntungan dan kerugian dari setiap solusi akan dijelaskan oleh Immanuel. Untuk kelebihan dan kekurangan solusi yang pertama, ya kelebihannya adalah biaya investasi tidak terlalu mahal dan konsep penerapan itu yang tidak terlalu sulit. Lalu untuk kekurangannya, kemungkinan masih terjadi kemacetan itu tinggi karena pemasangan lampu merah di beberapa titik tertentu. Konsep lampu merah adalah untuk menghambat. Jadi kemungkinan terjadi kemacetan masih tinggi. Lalu kemungkinan pelanggaran juga masih tinggi. Next, yes. Lalu untuk solusi yang kedua, kelebihannya adalah volume kendaraan yang bisa lebih banyak karena dia melebarkan jalan. Lalu untuk lajur jalan yang bisa dibagi guna menghindari kecelakaan. Lalu untuk kekurangannya, kemungkinan masih terjadi kemacetan setelah penerapan solusi seperti saat penerapan solusi seperti alat berat mungkin yang di pinggir jalan, atau mungkin bahan baku seperti batu, tanah, yang pasir yang ditaruh di pinggir jalan bisa menyebabkan kemacetan. Apalagi gambar sebelumnya itu terlihat jalannya masih tidak terlalu lebar. Lalu biaya investasi yang besar. Untuk solusi ketiga, Untuk solusi ketiga, kelebihannya investasi murah, paling murah di antara semuanya. Lalu untuk kelebihannya satu lagi, pengurangan volume kendaraan dapat berefek pada pengurangan volume kecelakaan, frekuensi kecelakaan maksudnya. Lalu untuk kekurangannya, durasi penginformasian yang lama, karena itu dibutuhkan seluruh perusahaan untuk tahu ya. Lalu untuk durasi penerapan simulasi yang relatif lama, karena ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Membutuhkan seminggu, mungkin kisaran seminggu. Jadi kita bisa tahu kayak kapan waktu yang tepat untuk perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Jadi nggak terlalu mengganggu orang sekitar situ. Next, Yos. Lalu untuk pemilihan solusi akan dijelaskan oleh Daryl. Silakan, Daryl. Jadi pertama-tama perlu kita informasikan bahwa ketiga proyek kita adalah mutual eksklusif. Jadi di antara ketiga ini hanya bisa dipilih salah satu dari solusi ini. Jadi pertama-tama kita menggunakan metode benefit cost ratio untuk menentukan proyek mana yang akan kita ambil. Jadi pertama-tama kita lihat, bisa dilihat ada investasi, pengeluaran ini dari proyek pemberian 5 lampu merah. Pengeluarannya ada rugi setelah solusi, gaji tenaga bantuan lalu lintas polisi 10 orang, gajinya 1 juta dan yang dibayar setiap 2 minggu.
yang dilakukan tiap 2 bulan sekitar 30 juta. Terus benefit setelah solusi 1.500.000 per hari. Denda roda 2 yang kita perkirakan 25 kendaraan dalam setahunnya, hanya 3 juta, dan denda roda 20 kendaraan dalam setahunnya, yaitu 7 juta. Perlu diketahui juga bahwa kita perkirakan sebelum adanya solusi dari ketiga solusi ini, kita merugi 2 juta per harinya. Dapat dilihat, perhitungan BCR bisa dilakukan dengan total pendapatan, dengan cara mengurangi pemasukan dikurangi dengan pengeluaran, 762 juta 500 dikurangi dengan 602 juta 500 dibagi dengan investasi yaitu 800 juta yang dikalikan faktor A. Dengan faktor A, I-nya 10% dan tahunnya 20 karena kita memproyeksikan keseluruhan proyek kita ini 20 tahun. Karena kita menggunakan BCR dengan metode upper weight. Dapat dilihat BCR-nya 1,7 yang bisa dinyatakan bahwa proyek 5 lampu merah ini layak. Next. Untuk proyek pelebaran jalan dapat dilihat investasinya 2.750 juta. Pengeluarannya yaitu 873 juta, dapat dilihat dari rugi sesudahnya 200.000 per hari. Pemeliharaannya 400 juta per 6 bulan. Dan benefitnya dari solusi ini 1.800.000 per hari, denda dari pabrik dan warga yang membuang sampah sembarangan yaitu 300 juta. Dapat dilihat dari perhitungan BCR yang kita lakukan, proyek ini tidak masuk dengan kategori layak karena BCR-nya kurang dari 1. Next. Pada proyek pengaturan jam masuk 460 juta, pengeluaran yang dikeluarkan adalah 555.500.000 dan pemasukan yang didapatkan adalah 679.500.000. Kemudian setelah melakukan perhitungan BCR, dapat dilihat BCR-nya lumayan besar yaitu 2,29. Next. Dikarenakan ada 2 proyek yang layak, kita harus melakukan incremental untuk memilih salah satu saja. Jadi kita melakukan incremental dari proyek lampu merah dengan investasi yang lebih besar dikurangi dengan proyek pengaturan jam truk yang investasinya lebih kecil. Dapat dilihat setelah dilakukan pengurangan, investasinya 340 juta, pengeluarannya menjadi 47 juta, dan pemasukannya menjadi 83 juta. Setelah melakukan incremental, kita melakukan BCR incremental lagi. Dapat dilihat BCR yang didapatkan 0,90. Dikarenakan nilai BCR-nya kurang dari 1, kita memilih proyek yang investasinya lebih kecil, yaitu proyek pengaturan jam truk. Next. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila kekurangan ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.